Di detik-detik mengerikan itu, 12 orang langsung meninggal akibat benturan keras. Dan dari kecelakaan tersebut, 33 orang selamat dan berhasil menarik diri dari reruntuhan pesawat. Namun, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi dengan bertahan hidup di Andes yang membeku. Di titik itu, para penyintas dihadapkan pada pilihan terberat yang pernah ada. Kelaparan dan suhu yang sangat dingin membawa mereka mencapai kesadaran radikal. Hingga akhirnya mereka memakan tubuh teman-teman mereka yang telah meninggal, guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget ya akhirnya bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Terima kasih ya buat yang udah nonton channel ini. Dan buat kamu yang belum subscribe channel aku, please subscribe and welcome aboard. Nah guys, di episode kali ini aku mau nyeritain nih kisah penyintas yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Mereka mampu bertahan hidup selama 72 hari di tengah dinginnya pegunungan Andes. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kisah ini berawal dari sebuah tim rugby amatir bernama Old Christians Club dari Uruguay. Mereka hendak melakukan perjalanan ke Santiago, Chili untuk pertandingan persahabatan. Karena jaraknya yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk menyewa pesawat militer Fairchild dengan total 45 orang di dalamnya. 40 penumpang dan juga 5 kru, guys. Hari itu, tanggal 13 Oktober tahun 1972, pesawat mereka lepas landas dari Bandara Internasional Carrasco di Montevideo. Tapi rencana perjalanan yang seharusnya mulus itu berubah menjadi tragedi ketika mereka harus melewati pegunungan Andes yang saat itu tertutup oleh awan tebal. Mendekati pegunungan, kondisi cuaca semakin memburuk. Pilotnya berusaha untuk tetap membuat pesawat stabil, namun mereka salah memperkirakan posisi. Di saat mereka berpikir sudah melewati Andes, nyatanya mereka masih berada di tengah pegunungan. Turbulensi hebat pun terjadi, guys. Dan tanpa peringatan, pesawat mulai terguncang dengan hebat. Dan pada saat itulah mereka menabrak gunung. Pesawat ini menghantam permukaan gunung dan kehilangan salah satu sayapnya. Dan kemudian sayap yang lainnya. Hingga akhirnya jatuh ke lembah bersalju. Di detik-detik mengerikan itu, 12 orang langsung meninggal akibat benturan keras. Dan dari kecelakaan tersebut, 33 orang selamat dan berhasil menarik diri dari reruntuhan pesawat. Namun, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi dengan bertahan hidup di Andes yang membeku. Di sana, mereka harus mampu bertahan hidup pada suhu udara di bawah 0 derajat Celcius dan udara kering yang sangat tipis di ketinggian. Tanpa pasokan medis, tanpa penghangat dan makanan. Para korban yang selamat menggunakan pesawat yang hancur sebagai tempat berlindung. Coba kalian bayangin guys, terjebak di ketinggian 3.500 meter di tengah pegunungan yang membeku. Hanya dengan badan pesawat yang sebagian besarnya itu rusak. Gak ada vegetasi atau hewan yang bisa mereka buru. Apa yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup? Awalnya, mereka mencoba makan sisa makanan yang ada di pesawat. Seperti beberapa batang coklat dan juga sedikit anggur. Tapi stok makanan itu hanya habis dalam beberapa hari. Satu demi satu, dalam waktu 10 hari, 6 orang meninggal dunia, guys. Mereka yang bertahan hidup menjadi semakin lemah. Dan setelah lebih dari seminggu, pencarian resmi oleh pihak berwenang dihentikan. Mereka mengira tidak mungkin ada yang selamat di ketinggian seperti itu. Dan ketika harapan sudah hampir hilang, mereka yang hidup sadar akan satu hal. Kalau mereka tidak melakukan sesuatu, mereka akan mati di sana. Di titik itu,
para penyitas dihadapkan pada pilihan terberat yang pernah ada. Kelaparan dan suhu yang sangat dingin membawa mereka mencapai kesadaran radikal. Hingga akhirnya mereka memakan tubuh teman-teman mereka yang telah meninggal, guys. Dan pastinya ini bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Bagaimana perasaan keluarga jika mereka tahu? Namun akhirnya mereka menyepakati bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Salah satu penyitas, Roberto Canessa, menggambarkan bahwa mereka berdoa dan meminta bimbingan dari Tuhan sebelum melakukan tindakan tersebut. Dengan sangat berat hati, mereka memakan daging teman-teman mereka yang telah meninggal demi bertahan hidup. Bulan pun berganti. Salju tebal dan suhu yang menusuk tulang membuat mereka semakin lemah dan mulai kehilangan harapan. Dan pada bulan Desember, jumlah orang yang selamat menyusut menjadi 16 orang, guys. Mereka dihadapkan pada sebuah pilihan, menunggu mati atau mencari bantuan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir, yaitu mengirim 3 orang untuk mencoba mendaki keluar mencari pertolongan. Sebuah kelompok kecil memilih untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu Canessa, Nando Parrado, dan Antonio Vizintin. Ketiga pemuda ini harus mendaki gunung dan berharap mereka bisa menemukan bantuan di seberang gunung. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkannya. Ketiganya memulai perjalanan pada tanggal 12 Desember. 3 hari setelah ekspedisi, Vizintin kembali ke camp sehingga Canessa dan Parrado memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dengan ransum yang terbatas. Pada tanggal 20 Desember, keduanya melihat manusia lain, Sergio Catatan Martinez, seorang pengembala Chili. Setelah pria itu membawa bantuan keesokan harinya, Parrado dan Canessa membawa pihak berwenang ke 14 orang lainnya yang selamat. Dan setelah 72 hari tersesat di Andes, mereka semua akhirnya selamat, guys. Berita tentang apa yang disebut keajaiban di Andes dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Namun, kegembiraan atas penyelamatan itu segera berubah menjadi kengerian ketika para korban yang selamat mengakui bahwa mereka telah memakan daging manusia untuk tetap hidup. Awalnya, banyak yang mengutuk tindakan kanibalisme itu. Tetapi setelah memahami situasi mereka, publik pun mulai memandang mereka dengan lebih empati. Dan ini bukan soal ketidakmanusiawian, melainkan soal bertahan hidup ketika tidak ada pilihan lain. Insiden ini pun telah menginspirasi beberapa film, buku, dan serial televisi. Mulai dari Alive pada tahun 1993 hingga Yellow Jackets dari Showtime. Dan yang paling terbaru adalah film Netflix berjudul Society of the Snow. Film ini menyoroti hari-hari para penyitas di tengah dinginnya pegunungan Andes yang menyiksa. Demi bertahan hidup, mereka harus melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang tidak terpikirkan, guys. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini ya. Kira-kira topik apa lagi nih yang harus aku bahas? Please komen di bawah dan kalian bisa banget tanya aku di social media lain such as Instagram. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya akan aku bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.